Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar matematika mengenai persen. Apa itu persen? Kalian kalau jalan-jalan nih ke mall atau ke tempat makan, pernah melihat angka seperti ini kan? Nah, ini disebutnya dengan persen. Karena persen itu dilambangkan dengan tanda seperti di gambar ini ya. Jadi, kalau misalnya ada tulisan lagi 20 dengan lambang seperti ini, dibacanya 20%. Lalu yang kedua ini dibacanya 30%. Dibaca 50%. Dan yang terakhir ini 70 dengan tanda dibacanya 70%. Kalau kalian jalan-jalan lagi dan menemukan gambar seperti ini, berarti dibacanya seperti gimana? 50%. Persen itu artinya per 100. Jadi, 20% artinya 20 per 100. 30% sama dengan 30 per 100. 50% sama dengan 50 per 100. Kalau 70%, berarti 70 per 100. Karena persen artinya per 100. Jangan lupa ya. Nah, kalau kalian sudah memahami persen, sekarang kita akan belajar mengenai cara mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen dan juga sebaliknya, bentuk persen menjadi pecahan biasa. Yang pertama, kita belajar tentang mengubah pecahan biasa ke bentuk persen dulu. Nah, ada kata kuncinya nih, yaitu ubah pecahan biasa menjadi berpenyebut 100. Jadi pecahannya kita rubah dulu menjadi per 100. Contoh, ada pecahan 1 per 2. 1 per 2 ini kita rubah jadi per 100. Sudah belajar ya bagaimana caranya? Kita lihat dulu yang lengkap pembilang atau penyebut. Penyebut. Tuh, dari 2 ke 100 harus dikalikan berapa? Atau kalau bingung kalian bisa kotret, 100 dibagi 2. Nah, 2 menjadi 100 harus dikalikan dengan 50. Kalau di bawah dikalikan dengan 50, berarti yang atas juga dikali dengan 50. 1 dikali 50, hasilnya 50. Jadi 1 per 2 sama dengan 50 per 100. Tadi masih ingat? Per 100 itu kita bisa sebut dengan persen. Jadi 50 per 100 sama dengan 50%. Jadi 1 per 2 sama dengan 50%. Kita ke contoh yang kedua. Ada 1 per 4 sama dengan per 100. 4 dulu. 4 menjadi 100 harus dikalikan dengan 25. Jika di bawah dikali 5, dikali 25, maka yang atas juga dikali 25. 1 dikalikan 25, hasilnya 25. 25 per 100 sama dengan 25%. Jadi, 1 per 4 sama dengan 25%. Selanjutnya nih, ada penyebut istimewa. Jadi, dalam merubah pecahan biasa menjadi ke bentuk persen, ada yang disebut dengan penyebut istimewa, yaitu 2 jika dikalikan 50, hasilnya 100. 4 dikalikan 25 menjadi penyebut 100. 5 dikalikan 20 menjadi penyebut 100. Dan 10 dikalikan 10 menjadi penyebut 100. Jadi penyebut istimewanya adalah 2, 4, 5, 10. Begitupun dengan per 50. Kalau misalnya 2 dikalikan 50 menjadi penyebut 100. Kalau ada pecahan per 50 menjadi 100 harus dikalikan dengan 2. Nah, gitu. Jadi sama ya, ini disebut dengan pecahan istimewa. Kita ke contoh soal. Soal yang pertama, ubahlah pecahan 2 per 5 menjadi bentuk persen. Berarti gimana? 2 per 5 dijadikan per 100. 5 menjadi 100 harus dikalikan dengan
20. Betul. Kalau bawah dikalikan 20, maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan 20. 20 dikalikan 2, hasilnya adalah 40. 40 per 100 bisa kita sebut dengan 40%. Nah, contoh soal yang kedua. Ubahlah pecahan 6 per 10 menjadi bentuk persen. 6 per 10 dirubah menjadi persen atau dirubah menjadi per 100. Nah, kita lihat dulu yang penyebut. Dari 10 menjadi 100 dikalikan dengan 10. Jika penyebut dikali 10, maka pembilang juga dikalikan 10. 6 dikali 10 hasilnya adalah 60. 60 per 100 bisa kita sebut dengan 60%. Oke, sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ke mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa paling sederhana. Nah, ingat, persen itu artinya per 100. Kita ke contoh soal ya. 25% rubah menjadi pecahan biasa paling sederhana. 25% kita rubah dulu jadi pecahan biasa nih. 25 per 100. 25 per 100 ini kita rubah menjadi pecahan yang paling sederhana. Berarti kita sederhanakan. Menyederhanakan pecahan adalah membaginya dengan angka yang sama. Penyebut dan pembilang dibagi dengan angka yang sama. 25 per 100 kita bagi dengan angka 5. 25 dibagi 5 menjadi 5. 100 dibagi 5, 20. Jadi hasilnya 5 per 20. 5 per 20 ini bisa kita sederhanakan lagi tidak? Bisa ya, dibagi dengan 5 lagi. Dan hasilnya adalah 1 per 5. 5 dibagi 5, 1. 20 dibagi 5 hasilnya 5. Jadi 25% bentuk pecahan biasa paling sederhananya adalah 1 per 5. Lalu contoh yang kedua. 50% dirubah menjadi bentuk pecahan biasa dulu, menjadi 50 per 100. Lalu kita sederhanakan. Kalau yang ini mudah ya, langsung kita bagi 50. 50 dibagi 50, hasilnya 1. 100 dibagi 50, hasilnya 2. Berarti 50% bentuk pecahan biasa paling sederhananya adalah 1 per 2. Oke, kita ke contoh soal nih, 2 contoh saja. Nomor 1, ubahlah 80% menjadi bentuk pecahan biasa paling sederhana. Berarti gimana? 80% dirubah dulu menjadi 80 per 100. Lalu kita sederhanakan. Dibagi berapa ya? Nah, kita coba bagi dengan angka 10. Hasilnya adalah 8 per 10. 8 per 10 ini bisa kita sederhanakan lagi? Bisa. Oke, kita bagi dengan 2. Yang hasilnya adalah 4 per 5. Sudah paling sederhana ya ini. Berarti 80% bentuk pecahan sederhananya adalah 4 per 5. Lalu contoh soal yang kedua. Ubahlah 35% menjadi bentuk pecahan biasa paling sederhana. 36% sama dengan 36 per 100. Nah, 36 per 100 kita sederhanakan bagi dengan angka 2 dulu nih. Coba. Menjadi 36 dibagi 2, 18. 100 dibagi 2, 10. 50. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi? Bisa ya. 18 dibagi 2 lagi, hasilnya 9. 50 dibagi 2, hasilnya 25. Bisa disederhanakan lagi tidak ini? Sudah ya. Nah, ini tidak bisa disederhanakan lagi, berarti 36% bentuk pecahan biasa paling sederhananya adalah 9 per 25. Nah, bagaimana, sudah mengerti semuanya? Kalau belum mengerti, kalian bisa ulang lagi video ini dari awal. Kalian simak, kalian pahami, dan kalau sudah paham, silahkan kalian mengerjakan latihan soal dari Ibu. Silahkan kerjakan di buku tulis. Soalnya adalah nomor 1, ubahlah pecahan berikut menjadi bentuk persen. A, 3 per 4, B,
2/5, C 3/10. Kalian rubah 3 pecahan ini menjadi ke bentuk persen. Menggunakan cara ya. Lalu soal yang kedua, ubahlah bentuk persen menjadi bentuk pecahan biasa paling sederhana. A 25%, B 40%, C 75%. Kalian ubah 3 bentuk persen ini menjadi bentuk pecahan biasa paling sederhana. Menggunakan cara. Oke? Nah, kalau sudah ditulis soalnya, kalian kerjakan. Selamat mengerjakan, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.